Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan pertemuan kedua kita untuk analisis real. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuktian. Nah, pembuktian itu akan kita gunakan untuk materi-materi selanjutnya, karena di analisis real ini sendiri lebih banyak ke membuktikan. Nah, untuk langsung saja untuk materi sebentar. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai himpunan, fungsi, induksi matematika, serta sifat aljabar bilangan real dan sifat terurut bilangan real. Kita mulai dari himpunan. Nah, yang pertama yaitu himpunan. Rekan-rekan semua pasti sudah mempelajari yang materi ini. Itu misalkan A adalah suatu himpunan, X elemen A itu artinya X anggota dari A, atau X elemen dari A, atau X memuat elemen A, atau X di A. Sementara yang dinotasikan sebagai ini, itu artinya X bukan anggota dari A. Rekan-rekan semua pasti sudah mengetahui yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada definisi. Definisi yang pertama itu misalkan A dan B adalah himpunan. Himpunan A dikatakan subset atau subhimpunan dari B jika A termuat dari himpunan A merupakan subset atau subhimpunan dari B, atau A termuat dari B jika X itu merupakan elemen A, maka X elemen B. Nah, kita tuliskan dengan bentuk seperti ini. Artinya A merupakan subset dari B. Nah, jika A subset dari B, sementara A tidak sama dengan B, itu kita katakan sebagai subset atau subhimpunan sejati dari B. Kita tuliskan seperti ini. Nah, definisi selanjutnya, jika A dan B himpunan, kalau A itu sama dengan B, itu artinya A itu subset dari B dan B itu subset dari A. Untuk yang ini sepertinya semuanya juga sudah tahu. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada operasi himpunan. Nah, definisi untuk operasi himpunan ini ada 3. Yang pertama, yang kedua gabungan. Yang pertama itu Yang pertama itu adalah irisan dari A dan B, dinotasikan dengan A irisan B, itu artinya X, di mana X itu merupakan elemen A dan X merupakan elemen B. Nah, yang kedua ini gabungan dari A atau B, yang dinotasikan seperti ini, itu artinya X, di mana X elemen A atau X elemen B. Sementara yang ketiga, komplemen dari B di A itu dinotasikan seperti ini, atau boleh juga A kurang B, itu akan sama dengan X, di mana X elemen A dan X itu bukan elemen B. Nah, ketiga definisi ini akan kita gunakan untuk membuktikan teorema-teorema yang akan ada selanjutnya. Nah, ini gambaran untuk A gabung B, A irisan B, dan A dan komplemen A di B. Komplemen dari B di A. Daerah yang diarsir. Nah, kemudian ada lagi definisi, yaitu definisi untuk himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan notasi ini. Nah, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B itu disjoin atau mereka tidak beririsan. Lanjut. Nah, teorema pada operasi himpunan itu untuk teorema ini ada 4. Misalkan A, B, dan C itu merupakan sebarang himpunan, maka A irisan A itu akan sama dengan A gabung A itu akan sama dengan A, ini disebut dengan sifat idempoten. Nah, ini harus dibuktikan nanti. Selanjutnya ada sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku pada himpunan, yaitu A irisan B itu akan sama dengan B irisan A, dan A gabung B akan sama dengan B gabung A. Kemudian sifat asosiatif.
Selain sifat komutatif, juga berlaku sifat asosiatif di himpunan, di mana A irisan B irisan C itu akan sama dengan A irisan B irisan C. Begitu pula untuk gabungannya. Lanjut, sifat distributif. Sifat distributif A irisan B gabung C itu akan sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Begitu pula untuk A gabung B irisan C. Juga berlaku sifat distributif. Lanjut. Nah, teorema selanjutnya itu hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu jika A, B, dan C sebarang himpunan, maka A komplemen B gabung C itu akan sama dengan A komplemen B irisan A komplemen C. Begitu pula untuk yang A komplemen B irisan C. Itu A komplemen B gabung A komplemen C. Hukum De Morgan ini sudah dipelajari sebelumnya di landasan matematika atau pengantar dasar matematika. Kemarin saya ingat ini semuanya bilang sudah belajar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada definisi untuk apa? Nah, misalkan ada A1, A2 sampai AN, itu himpunan A akan sama dengan A1 gabung A2 gabung sampai AN. Artinya X di mana X elemen AJ untuk suatu J itu berlaku dari 1 sampai N. Dapat kita notasikan seperti ini. Gabungan dari AJ untuk J sama dengan 1 sampai N, itu akan sama dengan gabungan dari AJ di mana J sama dengan 1 sampai N. Begitu pula untuk irisannya. Nah, sebelum masuk contoh soal, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah terlalu cepat penjelasannya atau bagaimana? Jika tidak, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu kita diminta untuk membuktikan salah satu teorema, yaitu sifat, ini sifat apa tadi? Sifat distributif. Di mana A irisan B gabung C itu sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, kita tahu sebelumnya pada definisi, ada definisinya di sini, bahwa misalkan A dan B himpunan, A sama dengan B, maka di sini kita harus membuktikan keduanya. Apakah A irisan B gabung C itu merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C, dan A irisan B gabung A irisan C juga subset dari A irisan B gabung C. Jika keduanya terbukti, maka pernyataan ini terbukti benar. Nah, yang pertama kita buktikan terlebih dahulu bahwa A irisan B gabung C itu merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C. Nah, kita buat pembuktiannya dengan langkah-langkah dan alasannya. Nah, yang pertama, di sini kita ketahui, yang pertama kita membuktikan A irisan B gabung C itu adalah subset dari A irisan B gabung A irisan C. Nah, misalkan X itu merupakan elemen dari A irisan B gabung C. Nah, artinya X itu merupakan elemen A dan X merupakan elemen B gabung C. Nah, ini sudah ada di definisi tadi. Kemudian kita lanjutkan, itu akan sama artinya dengan X elemen A dan, nah ini yang kita jabarkan, X elemen B gabung C. Artinya X elemen B atau X elemen C. Nah, akibatnya yang pertama, jika X elemen B, maka X elemen A dan X elemen B, atau, nah atau karena ada atau di sini, jika X elemen C itu artinya X elemen A dan X elemen C. Nah, ini dipisahkan oleh kata atau, sehingga dapat kita satukan X elemen A dan X elemen B, atau
X elemen A dan X elemen C. Nah, kalau kita notasikan ke simbol matematikanya, jadi X elemen A irisan B gabung A irisan C. Nah, ini berdasarkan definisi yang tadi. Nah, oleh karena itu kita perlu mengingat definisi-definisi yang ada pada himpunan. Nah, dengan demikian dapat kita buktikan bahwa A irisan B gabung C itu merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C. Nah, ini berdasarkan definisi subset yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, dari sini kita sudah membuktikan bahwa A irisan B gabung C itu merupakan subset dari A irisan B gabung A irisan C. Nah, sekarang kita buktikan sebaliknya. Apakah A irisan B gabung A irisan C itu juga merupakan subset dari A irisan B gabung C? Nah, berarti sekarang kita misalkan suatu unsur, misalnya Y, itu merupakan elemen dari A irisan B gabung A irisan C. Nah, di sini. Y sama dengan A irisan B gabung A irisan C sebarang. Nah, artinya Y itu merupakan elemen A irisan B, elemen ini, atau, nah ini kan artinya atau, Y elemen A irisan C. Nah, berdasarkan definisi union atau gabungan. Kemudian, kita jabarkan juga yang ini, yang dua ini. Kita peroleh Y elemen A dan Y elemen B atau Y elemen A dan Y elemen C, definisi intersection atau irisan. Nah, akibatnya, jika Y elemen A dan Y elemen B, maka Y elemen A dan Y elemen B atau Y elemen C. Yang kedua, jika Y elemen A dan Y elemen C, maka Y elemen A dan Y elemen C atau Y elemen B. Nah, ini kan akan sama artinya. Y elemen B atau Y elemen C dengan Y elemen C atau Y elemen B. Berlaku sifat komutatif. Nah, artinya Y elemen A, Y elemen A dan Y elemen B atau Y elemen C. Kalau kita notasikan ke dalam simbol, jadinya Y elemen A irisan B gabung C. Sehingga telah kita buktikan bahwa A irisan B gabung A irisan C itu juga merupakan subset dari A irisan B gabung C. Nah, berdasarkan definisi, kita sudah membuktikan bahwa A irisan B gabung C itu sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Nah, sebelum kita lanjut ke fungsi, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Uni. Lanjut ya, Uni. Oke. Uni boleh diperlambat lagi, Uni, agak kecepatan. Oh, kecepatan, oke. Jadi bisa dilanjutkan? Bisa, Un. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk fungsi. Fungsi ini juga sudah belajar di landasan matematika atau pengantar dasar matematika. Nah, definisinya, misalkan A dan B itu merupakan himpunan, suatu fungsi dari A ke B merupakan suatu himpunan F dari pasangan terurut dari suatu produk kartesian A kali B, sehingga untuk setiap A elemen A, terdapat satu B elemen B dengan A, B itu merupakan elemen F, sehingga jika A, B elemen F, maka A aksen, B aksen juga elemen F. Maka B itu akan sama dengan B aksen. Nah, domain dari F yaitu DF, artinya A di mana terdapat B elemen B, sehingga A, B itu elemen F. Sementara untuk rangnya B di mana terdapat A elemen A, sehingga A, B itu elemen F. Itu definisi untuk fungsi. Selanjutnya, Ini izin bertanya, Uni. iya. Bedanya A yang kecil sama yang A besarnya itu apa, Uni?
kecil sama A besar. A besar itu menyatakan himpunannya, sementara A kecil itu merupakan unsur dari himpunan tersebut. Berarti A kecil itu dimuat dalam A besar. Bagaimana? Oh, iya. Udah paham nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, F memetakan A ke B itu artinya fungsi F itu merupakan fungsi dari A ke B, atau F suatu pemetaan dari A ke B. Atau bisa juga kita sebut F memetakan A ke B. Nah, A, B elemen F itu artinya FA akan sama dengan B. Nah, jadi definisi di atas dapat kita nyatakan sebagai F memetakan A ke B jika FA sama dengan B. Dan FA sama dengan B aksen, maka B akan sama dengan B aksen. Lanjut. Nah, untuk contoh fungsi dan bukan fungsi, Uni rasa semuanya ingat ya. Nah, yang mana yang bukan fungsi dan yang mana yang fungsi. Nah, syarat dari fungsi itu daerah asal itu tidak boleh memetakan ke dua daerah lawan, daerah kodomainnya. Nah, jadi ini bukan fungsi karena ada satu daerah asal yang memetakan ke dua kodomainnya. Nah, sementara yang ini merupakan fungsi. Lanjut. Nah, selanjutnya ada definisi. Jika E merupakan subset dari A, maka direct image dari E atas F itu adalah FE sama dengan Fx, di mana X elemen dari E. Nah, jika H subset B, maka inverse dari H itu adalah F inverse H itu akan sama dengan X elemen A, di mana Fx elemen H. Jadi, jika Y1 elemen Fe, maka akan terdapat X1 elemen E, sehingga Y1 itu akan sama dengan Fx. Selanjutnya, jika X2 elemen F inverse H, jika dan hanya jika Y2 itu sama dengan Fx2 elemen H. Selanjutnya, mengenai fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, yang pertama itu fungsi injektif. Fungsi yang memetakan A ke B dikatakan injektif atau fungsi satu-satu jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan tidak sama dengan Fx2. Nah, jika F merupakan injektif, maka F merupakan suatu injeksi. Nah, pernyataan ini ekivalen dengan, sebelumnya kita sudah membahas di pembuktian bahwa suatu pernyataan itu akan sama kontraposisinya, dia akan ekivalen dengan kontraposisinya. Nah, di sini dikatakan jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Nah, kontraposisinya, jika ini P, maka Q, berarti kontraposisinya, jika negasi Q, maka negasi P. Nah, negasi Q di sini adalah Fx1 sama dengan Fx2. Dan negasi P adalah X1 sama dengan X2. Jadi, F dikatakan injektif jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2 untuk setiap X1 dan X2 elemen dari A. Nah, ini contoh dari fungsi injektif, pemetaan yang injektif. Fungsi satu-satu. Nah, X1 memetakan ke Fx1 dan X2 memetakan ke Fx2. Lanjut, selanjutnya definisi dari surjektif. Fungsi F yang memetakan A ke B itu dikatakan surjektif jika FA sama dengan B. Nah, jika F merupakan surjektif, maka F dikatakan suatu surjeksi. Nah, kalau dia injektif dikatakan injeksi, maka kalau dia surjektif dikatakan suatu surjeksi. Nah, pernyataan ini akan ekivalen dengan jika
jika untuk setiap Y elemen B terdapat X elemen A, sehingga fx itu sama dengan Y. Terakhir, definisinya itu fungsi yang memetakan A ke B itu dikatakan bijektif jika F injektif dan surjektif. Artinya fungsinya satu-satu dan pada. Artinya memenuhi kedua definisi yang sebelumnya, yang injektif dan surjektif. Kemudian ada teorema. Sebentar. Teoremanya yaitu jika F yang mana A, memetakan A ke B itu merupakan suatu injektif dan G yang memetakan B ke C itu suatu injektif, maka G bundaran F yang memetakan A ke C itu juga merupakan suatu injektif. Nah, karena ini teorema, ini perlu kita buktikan. Tetapi pada pembahasan kali ini hanya membahas mengenai teoremanya saja. Ini termasuk pada fungsi komposisi. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Sebelum masuk contoh soal, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait fungsi? Apakah sudah cukup jelas? Izin tanya nih, yang surjektif tadi bagaimana nih? Yang surjektif apanya? Apa gimana yang fungsi surjektif tadi, agak kurang paham, ini cepat gitu nih. Oh, masih terlalu cepat ya? Tunggu sebentar. Fungsi surjektif. Kita lihat dari buku saja, soalnya ini nggak sempat juga mengetiknya. Fungsi. Oke, nah di materi tadi dikatakan bahwa fungsi yang memetakan A ke B dikatakan surjektif jika FA sama dengan B. Nah, pernyataan ini ekivalen dengan untuk setiap Y elemen B terdapat X elemen A sehingga Fx sama dengan Y. Nah, contohnya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, misalkan ada X elemen R, di mana X tidak sama dengan 1, dan suatu fungsi Fx didefinisikan sebagai 2X per X dikurang 1 untuk semua X elemen A. Nah, kalau untuk membuktikan dia injektif,
sesuai dengan definisi injektif, kita buktikan jika fx1 itu sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Artinya di sini kita tentukan fx1-nya. Nah, di sini fx1-nya itu 2x1 per x1 dikurang 1. Itu akan sama dengan fx2, itu 2x2 per x2 dikurang 1. Nah, jika kita operasikan, nanti kita akan memperoleh bentuk ini. X1 dikali X2 dikurang 1, itu akan sama dengan X2 dikali X1 dikurang 1. Sehingga nanti kita peroleh X1 akan sama dengan X2. Nah, untuk membuktikan apakah ini merupakan fungsi surjektif, kan syarat suatu fungsi bijektif itu dia tuh harus injektif dan surjektif. Nah, di sini kita cari nilai X-nya. Kan di sini kalau fx sama dengan 2x per x dikurang 1, itu akan sama dengan y sama dengan 2x per x dikurang 1. Nah, kita cari nilai dari x. Nah, di sini dia memperoleh nilai x-nya yaitu x sama dengan y per y dikurang 2. Nah, silahkan dibuktikan. Nah, misalnya di sini y sama dengan 2x per x dikurang 1. Seperti mencari nilai inverse, ya kita mencari nilai x itu seperti cara kita menentukan nilai inverse suatu fungsi. Makanya kita dapat x sama dengan x sama dengan y per y dikurang 2. Nah, nantinya kita substitusikan ini ke y per y dikurang 2 ini ke fungsi ini. Kita ganti nilai x dengan y per y dikurang 2. Apakah nantinya hasilnya itu akan berupa fy sama dengan x? Nah, jika fy sama dengan x, itu artinya fungsi itu bijektif, surjektif. Sesuai dengan definisinya tadi. Mana definisinya? Sebentar. Sesuai dengan definisinya, yaitu jika untuk setiap y elemen B terdapat x elemen A, sehingga fx sama dengan y. Nah, nantinya kita akan memperoleh hasil demikian. Bagaimana? Apakah cukup jelas atau kurang jelas? Terima kasih Uni. Nanti mau tanya-tanya aja lagi Uni. Oke. Jika tidak ada lagi, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu yaitu membuktikan untuk f memetakan x ke y, sebuah fungsi dari c, d itu merupakan subset atau subhimpunan dari x. Nah, buktikan apakah fc irisan d itu merupakan subset dari fc irisan fd. Nah, kita mau membuktikan apakah ini merupakan subset dari fc irisan fd. Kita ambil suatu unsur, misalnya y, sebagai elemen dari fc irisan d. Maka terdapat x elemen c irisan d, sehingga y sama dengan fx. Nah, ini merupakan yang diketahui. Artinya, jika x elemen c irisan d di himpunan sebelumnya, kita tahu bahwa definisi dari irisan yaitu akan sama artinya dengan x elemen c dan x elemen d. Definisi dari irisan. Nah, karena x elemen c, artinya y sama dengan fx, itu juga merupakan elemen fc. Dan y sama dengan fx itu juga merupakan elemen dari fd. Nah, dengan menggunakan definisi atau arti kata dari dan ini, kita bisa menotasikannya sebagai y itu merupakan elemen dari fc dan
kita bikin sebagai irisan elemen dari FD. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke induksi matematika? Sebelumnya, apakah semuanya paham, cukup paham, atau tidak paham? Dari yang sudah. Gimana? Lumayan paham. Cukup paham. Terputus suaranya. Bagaimana? Cukup paham Uni. Oke, jika Uni harap kalau ada yang emang tidak paham boleh ditanyakan ya. Tapi karena ini materi, nge-review materi yang sudah dipelajari, tapi nggak apa-apa lagi, jika ada yang diragukan boleh ditanya. Daripada nanti ragu, nanti Uni mau ngasih tugas pembuktian yang memanfaatkan semua definisi dan teorema yang ada di sini. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut ke induksi matematika. Nah, induksi matematika ini juga sudah pernah dipelajari. Nah, induksi matematika yang pertama itu sifat terurut rapi dari N atau sifat terurut dari N, sifat terurut N yang baik. Kalau bahasa Inggrisnya itu well ordering property of N. Well ordering, sifat terurut rapi, sifat terurut dengan baik dari N. Nah, sifatnya itu jika S subset dari N dan S itu bukan himpunan kosong, maka terdapat M elemen S, sehingga M kurang dari sama dengan K untuk setiap K elemen S. Nah, M kurang dari K apa artinya? Ada yang tahu? M kurang dari sama dengan K. Nah, M kurang dari sama dengan K itu artinya M itu merupakan anggota terkecil dari himpunan tersebut. Anggota terkecil dari himpunan S. Nah, itulah sifat terurut rapi atau sifat terurut dengan baik dari N. Kita lanjut. Nah, prinsip induksi matematika, misalkan S subset dari N yang mempunyai sifat yang pertama, satu merupakan elemen dari S. Yang kedua, jika K elemen S, maka K ditambah 1 itu juga merupakan elemen S. Sehingga kita peroleh S sama dengan N. Ini kita buktikan. Nah, karena S subset dari N, maka kita tinggal membuktikan N subset dari S. Kenapa S subset dari N? Nah, di sini pernyataannya misalkan S subset dari N. Dan konklusinya S sama dengan N. Nah, di himpunan jika S sama dengan N, itu artinya S mesti subset dari N dan N juga subset dari S. Berarti kita harus membuktikan apakah N itu juga merupakan subset dari S. Nah, kita menggunakan kontradiksi. Andai N itu bukan subset dari S, maka N komplement S itu tak kosong. Nah, menurut sifat terurut dengan baik, yang pertama, ini sifat terurut rapi dari N komplement S itu memiliki elemen terkecil, misalkan M. Nah, di sini elemen terkecilnya juga M. Nah, perhatikan bahwa M tidak sama dengan 1, sebab 1 itu merupakan elemen S. Nah, di sini 1 itu merupakan elemen dari S. Sementara pernyataannya itu, N itu bukan subset dari S. Artinya, N itu bukan elemen dari S.
Oleh karena itu, artinya M itu lebih dari 1. Karena M lebih dari 1 itu artinya M dikurang 1 itu elemen N. Karena di sini M lebih dari 1 atau ini akan sama artinya dengan M dikurang 1 lebih dari 0. Nah, karena M elemen terkecil dari N komplement S, maka M dikurang 1 itu kurang dari M. Karena M itu merupakan himpunan bilangan asli. Oh, tidak. Tidak. Oh ya, himpunan bilangan asli. Maka M kurang 1 itu haruslah anggota S. Nah, jika M kurang 1 itu anggota S, maka menurut sifat yang kedua, M dikurang 1 ditambah 1, atau ini sama dengan M, itu adalah elemen dari S. Nah, kontradiksi dengan pengandaian kita pada awalnya, bahwa M itu merupakan elemen dari N komplement S. Nah, jadi pengandaian kita salah, sehingga haruslah N tersebut subset dari S. Nah, karena kita sudah membuktikan N subset dari S, dan pada pernyataan S itu subset dari N, akibatnya S itu sama dengan N. Jadi, pernyataan terbukti. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya, jika S sama dengan N elemen N, di mana Pn benar, maka pernyataan tersebut ekivalen dengan untuk N elemen N, misal Pn merupakan pernyataan tentang N. Jika P1 benar, kemudian yang kedua PK benar, maka PK tambah 1 benar. Maka Pn benar untuk semua N elemen N. Lanjut. Nah, itu juga dapat kita tuliskan sebagai versi yang lainnya. Prinsip induksi matematika versi yang kedua. Nah, misalkan N0 itu elemen N atau anggota bilangan asli. Dan Pn merupakan pernyataan untuk setiap bilangan asli N yang lebih dari sama dengan 0. Sehingga yang pertama, pernyataan Pn0 itu benar. Yang kedua, untuk semua K lebih dari sama dengan N0, pernyataan PK benar, maka PK tambah 1 itu juga benar. Sehingga Pn bernilai benar untuk semua N lebih dari sama dengan N0. Oke, lanjut. Prinsip induksi kuat. Nah, prinsip induksi kuat, misal S itu merupakan subset dari N dan S bukan himpunan kosong. Jika 1 merupakan elemen S, kemudian untuk setiap K elemen N, jika 1, 2, dan seterusnya sampai K merupakan subset dari S, maka K tambah 1 juga subset dari S. Sehingga S sama dengan N itu, sehingga konklusinya S sama dengan N. Ini juga perlu dibuktikan. Nah, perlu diketahui bahwa kadang-kadang penggunaan prinsip induksi kuat ini bisa memberikan kesimpulan yang salah. Jadi,
selagi kita bisa menggunakan prinsip induksi yang umum, yang sebelumnya, nah kita gunakan prinsip induksi umum ini, kecuali pada situasi yang memang membutuhkan prinsip induksi kuat. Artinya kita tidak bisa membuktikannya dengan induksi umum. Baik, kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sebentar. Baik. Coba dibuktikan apakah pernyataan ini benar dengan menggunakan induksi umum. Silakan dikerjakan. Ini tunggu sampai 10:05.
Sudah dapat Uni? Terbukti. Yang sudah dapat boleh minta tolong salah seorang kirim ke Uni atau kirim di grup juga boleh. Tulisannya berantakan Uni. Nggak apa-apa, kirim aja. Bentar Uni diperbaiki tulisannya. Oke.
Baik, kita lanjutkan. Ini jawaban dari salah satu temannya. Nah, dengan menggunakan prinsip induksi umum, yang pertama kita buktikan apakah pernyataannya benar untuk P1. Nah, di sini P1 kita substitusikan N sama dengan 1, diperoleh 2N dikurang 1 itu sama dengan N kuadrat. Substitusikan 1 jadinya 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1. Maka P1 benar. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu untuk N sama dengan K, PK bernilai benar, maka PK ditambah 1 juga bernilai benar. Nah, di sini disubstitusikan K ditambah 1 ke 1 ditambah 3 dan seterusnya sampai 2N ditambah 1. Nah, di sini seharusnya ditulis terlebih dahulu bernilai benar. Nah, kemudian N sama dengan K ditambah 1 disubstitusikan. Nah, dicari nilai dari 1 ditambah 3 ditambah seterusnya. Kemudian di akhirnya itu 2K dikurang 1 ditambah 2 kali K ditambah 1 dikurang 1. Nah, karena 1 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai 2K dikurang 1 itu adalah K. Nah, tadi kita mengasumsikan dia bernilai benar. Artinya 1 ditambah 3 dan seterusnya sampai 2K dikurang 1 itu adalah K kuadrat. Nah, sementara selanjutnya ada 2 kali K ditambah 1 dikurang 1. Kita jabarkan, ini diperoleh nantinya 2K ditambah 1. Ya. Nah, 2K ditambah 1. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu bisa kita faktorkan sehingga kita peroleh hasilnya itu K ditambah 1 dikuadratkan. Jadi, untuk N sama dengan K, jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 bernilai benar, terbukti. Nah, mungkin untuk langkah-langkahnya bisa dituliskan bertahap. Jawabannya sudah benar. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Apakah bisa kita lanjutkan? Jika tidak ada tanggapan, kita lanjutkan. Nah, ini untuk pembuktiannya, untuk soal yang tadi. Yang pertama, premisnya itu pernyataan pada soal, lalu dibuktikan untuk N sama dengan 1, atau untuk P1, terbukti benar, lalu anggap PK benar, lalu dicari nilai PK ditambah 1, nah diperoleh hasilnya, sehingga PK tambah 1 benar. Jadi kesimpulannya, PN untuk 1 ditambah 3 ditambah N dan seterusnya sampai 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat itu bernilai benar untuk semua N elemen N. Lanjut materi kita hari ini yaitu sifat aljabar dan terurut bilangan real. Nah, sebelum kita masuk sifat aljabar dan terurut bilangan real, untuk materi pendahuluannya itu kita sudah membahas mengenai pembuktian, himpunan, fungsi, dan induksi matematika. Kemudian untuk sifat aljabar dan terurut bilangan real, nah bilangan real itu sendiri, untuk sistem bilangan real itu kita deskripsikan sebagai
suatu medan atau lapangan lengkap yang terurut. Nah, topik-topik yang akan dibahas pada bilangan real ini diantaranya yaitu sifat aljabar bilangan real, kemudian sifat terurut bilangan real, di mana nanti kita juga akan membahas nilai mutlak. Lalu ada sifat kelengkapan bilangan real, supremum dan infimum. Kemudian ada juga nantinya terkait dengan sifat kelengkapan itu dibahas juga terkait sifat lainnya seperti sifat Archimedes, eksistensi akar, dan densitas atau kerapatan bilangan rasional di R. Itu sekilas tentang materi yang akan dibahas pada bab bilangan real. Yang pertama itu sifat aljabar bilangan real. Nah, sifat aljabar bilangan real diantaranya yang pertama itu sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan ada 4. Bisa dinotasikan sebagai A1, A2, A3, dan A4. Yang pertama itu sifat komutatif atau A1. Sifat komutatif artinya A ditambah B akan sama dengan B ditambah A untuk setiap A, B elemen bilangan real. Untuk sifat asosiatif, demikian juga itu A ditambah B ditambah C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Untuk A, B, C elemen bilangan real. Nah, kemudian ada elemen 0. Nah, jika terdapat 0 elemen bilangan real, sehingga 0 ditambah A sama dengan A, dan A ditambah 0 sama dengan A untuk setiap A elemen R. Kemudian ada sifat elemen negatif. Untuk setiap A elemen R, itu akan terdapat negatif A elemen R, sehingga A ditambah negatif A akan sama dengan 0, dan negatif A ditambah A itu juga akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu itu untuk sifat penjumlahan, kemudian sifat perkalian. Pada sifat perkalian juga ada sifat komutatif, itu kita notasikan sebagai M1, asosiatif sebagai M2. Nah, pada perkalian itu bukan elemen 0 tetapi elemen satuan. Dan bukan elemen negatif, tetapi elemen berkebalikan. Nah, di sini untuk sifat komutatif dan asosiatif, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A, dan untuk asosiatifnya A dikali B dikali C itu akan sama dengan A dikali B dikali C. Nah, untuk elemen satuan itu terdapat, nah kalau untuk elemen 0, itu terdapat 0 elemen R pada penjumlahan. Nah, sementara untuk elemen satuan itu terdapat 1 elemen R. 1 itu tidak sama dengan 0, sehingga, maaf, A tidak sama dengan 0. Sehingga 1 dikali A itu akan sama dengan A, dan A dikali 1 juga akan sama dengan A untuk setiap A elemen bilangan real. Sementara untuk elemen kebalikan, untuk setiap A elemen R, di mana A tidak sama dengan 0, itu terdapat 1 per A elemen R, sehingga A dikali 1 per A itu akan sama dengan 1, dan 1 per A dikali A sama dengan 0. Nah, yang terakhir itu sifat distributif perkalian atas penjumlahan, atau D. Itu A dikali B ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah A kali C, dan B ditambah C dikali A akan sama dengan B dikali A ditambah C kali A. Dengan memanfaatkan sifat komutatif diperoleh itu sama dengan A dikali B ditambah A kali C untuk setiap A, B, C elemen bilangan real. Nah, sifat-sifat ini akan kita manfaatkan untuk membuktikan teorema-teorema yang ada pada bilangan real. Nah, ini beberapa teoremanya. Yang pertama, jika Z, A elemen bilangan real,
Sehingga Z ditambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Ini dibuktikan dengan 9 sifat tadi. Begitu juga untuk teorema yang kedua. Jika U dan B elemen bilangan real, dan B tidak sama dengan 0, dengan U dikali B dikali U dikali B sama dengan B, maka U itu akan sama dengan 1. Ini juga harus dibuktikan. Selanjutnya ada teorema apa? Teorema selanjutnya itu untuk A, B elemen bilangan real, sehingga A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Yang kedua, untuk A, B elemen R dan A tidak sama dengan 0, sehingga A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Ini ada teorema lagi. Untuk materi ini teoremanya cukup banyak. Nah, selanjutnya untuk A elemen R, itu A dikali 0 sama dengan 0. Negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Dan negatif dari negatif A itu adalah A. Lalu teorema selanjutnya yaitu jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Dan 1 per 1 per A itu akan sama dengan A. Jika A kali B sama dengan A kali C, dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Jika A dikali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Artinya salah satunya harus bernilai 0. Sebelum lanjut ke sifat terurut bilangan real, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita coba buktikan teorema yang jika A, B elemen bilangan real sehingga A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Oke. Nah, di sana dinyatakan bahwa A ditambah B sama dengan 10. Ini bukti alasan. Yang pertama, A ditambah B sama dengan 0. Ini premis. Nah, kita tambahkan ke dua ruas dengan negatif A. Kita peroleh nantinya A ditambah B ditambah negatif A itu sama dengan negatif A. Alasan tambahkan kedua ruas dengan negatif A. Kemudian ini akan jadi A ditambah negatif A ditambah B sama dengan negatif A. Alasannya
Ada yang bisa menjawab? Nah, alasannya kita manfaatkan sifat yang 9 tadi. Berarti ini adalah A1. Sifat komutatif penjumlahan. Nah, kemudian A ditambah negatif A itu akan sama dengan 0 ditambah B. Itu akan sama dengan negatif A. Nah, A ditambah A sama dengan 0 itu alasannya kita menggunakan sifat elemen 0 atau elemen negatif. Sifat elemen negatif ya. Ini alasannya sifat elemen negatif yaitu A3. Kemudian 0 ditambah B itu akan sama dengan B, sama dengan negatif A. Ini memanfaatkan sifat elemen 0. Atau, maaf, ini A4. Ini yang merupakan elemen 0 yang di atas elemen negatif. Ini A3. Sehingga teorema terbukti. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau bisa kita lanjutkan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Sifat terurut bilangan real. Juga banyak teoremanya. Nah, sifat terurut bilangan real. Terdapat R subset dari P, di mana P bukan himpunan kosong. P disebut sebagai bilangan real positif yang memenuhi sifat yang pertama. Jika A, B elemen P, maka A ditambah B itu juga elemen P. Ini memenuhi operasi penjumlahan. Sementara jika A, B elemen P, maka A dikali B itu juga elemen P. Berdasarkan operasi perkalian. Yang ketiga itu jika A elemen R, maka tepat satu dari yang di bawah ini terpenuhi. Yang pertama A elemen P, atau A sama dengan 0, atau negatif A elemen P. Ini disebut sebagai sifat trikotomi. Nah, himpunan A, di mana A elemen P, itu kita sebut sebagai himpunan bilangan real negatif. Nah, berikut definisi yang dapat kita manfaatkan untuk membuktikan teorema-teorema selanjutnya. Di sini ada 4. Yang pertama itu jika A elemen P, maka A dikatakan suatu bilangan real positif dan ditulis sebagai A lebih dari 0. Nah, karena tadi kita tahu bahwa P itu disebut sebagai bilangan real positif. Makanya di sini A itu lebih dari 0. Sementara jika A elemen P dan memuat 0 di dalam himpunan tersebut, maka A dikatakan sebagai bilangan real non-negatif. Kita tulis sebagai A lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian ada jika A negatif A elemen P, maka A dikatakan suatu bilangan real negatif dan ditulis sebagai A kurang dari 0.
Demikian juga untuk negatif A elemen P yang memuat 0 pada himpunan tersebut, maka A dikatakan bilangan real non positif. Kita tulis sebagai A kurang dari atau sama dengan 0. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada definisi. Bisa sebentar. Selanjutnya ada definisi, yaitu misalkan A, B elemen R. Jika A dikurang B itu elemen P, maka itu dapat kita tulis sebagai A lebih dari B atau B kurang dari A. Selanjutnya, jika A dikurang B elemen P yang juga memuat 0, maka itu ditulis sebagai A lebih dari sama dengan P atau B kurang dari A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Lanjut. Nah, ini teorema yang berkaitan dengan sifat urutan bilangan real. Misalkan A, B, C elemen bilangan real, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Nah, tepat satu dari yang berikut ini terpenuhi, yaitu A lebih dari B, atau A sama dengan B, atau A kurang dari B. Jika A lebih dari B dan B lebih dari A, maka A sama dengan B. Nah, ini juga kita temukan di himpunan. Sebelumnya di himpunan itu, himpunan A akan sama dengan himpunan B jika A subset B dan B subset A. Teorema selanjutnya yaitu jika A elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat itu lebih dari 0. Yang kedua itu 1 lebih dari 0, dan yang ketiga jika N elemen N, maka N lebih dari 0. Kemudian teorema selanjutnya yaitu misalkan A, B, C, D itu elemen dari R. Nah, jika A lebih dari B, maka A ditambah C itu lebih dari B ditambah C. Kemudian, jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A ditambah C lebih dari B ditambah D. Lalu, jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka CA lebih dari CB. Demikian juga untuk C kurang dari 0, maka CA kurang dari CB. Selanjutnya, untuk A lebih dari 0, maka 1 per A juga lebih dari 0. Jika A kurang dari 0, 1 per A juga kurang dari 0. Teorema selanjutnya yaitu jika A dikali B lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Hal ini akan berakibat pada jika A dikali B kurang dari 0, maka A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Oke, lanjut contoh soal. Nah, buktikan bahwa negatif A ditambah B itu sama dengan negatif A ditambah negatif B. Nah, untuk analisa awal, kita pandang negatif A ditambah negatif B ditambah A ditambah B. Lalu dengan memanfaatkan sifat asosiatif, kita peroleh negatif A ditambah negatif B ditambah A ditambah B. Kemudian, kita manfaatkan sifat komutatif. Sifat komutatif penjumlahan, sifat asosiatif berarti A2, dan sifat komutatif penjumlahan yaitu A1, sehingga kita peroleh negatif A ditambah negatif B ditambah D. Lalu kita memanfaatkan sifat asosiatif penjumlahan atau A2.
kita peroleh negatif A ditambah A, tambah negatif B ditambah B. Kemudian dengan menggunakan sifat elemen negatif, kita peroleh negatif A ditambah A itu sama dengan 0, dan negatif B ditambah B itu sama dengan 0. Itu hasilnya 0 ditambah 0, yaitu 0. Nah, menurut teorema, jika D ditambah E sama dengan 0, maka D sama dengan negatif E. Jadi, terbukti bahwa negatif A ditambah B itu akan sama dengan negatif A ditambah negatif B. Nah, selain dengan cara ini, kita juga bisa membuktikan dengan cara lain. Nah, negatif A ditambah B itu akan sama dengan negatif 1 dikali A ditambah B. Nah, tadi juga ada teorema ini. Negatif A itu akan sama dengan negatif 1 dikali A. Lalu kita memanfaatkan sifat distributif atau D. Kita peroleh negatif 1 dikali A ditambah negatif 1 dikali B. Nah, kembali ke teorema yang kita gunakan sebelumnya, yaitu negatif A itu akan sama dengan negatif A ditambah negatif B, sehingga pernyataan terbukti. Baik, untuk materi sepertinya sudah cukup banyak untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, apakah sekiranya kita perlu membahas soal? Maksudnya tambah soal untuk dibahas? Atau kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini bersiap untuk evaluasi. Untuk analisis real sendiri, evaluasinya yaitu pembuktian. Silahkan belajar membuktikan teorema-teorema yang ada. Insya Allah ini ngasih soalnya dari teorema-teorema aja. Tapi teoremanya banyak. Apakah ada yang ingin disampaikan, rekan-rekan? Jika tidak ada, berarti dianggap semuanya sudah cukup paham. Semoga bisa membuktikan. Untuk pembuktian kita sudah belajar. Kita sudah belajar pembuktian. Pembuktian selain dengan yang sudah kita pelajari kemarin, kita juga bisa membuktikan dengan induksi. Apa lagi ya? Itu aja sepertinya. Jika tidak ada, kita dokumentasi. Mungkin bisa diaktifkan kameranya rekan-rekan. Ina, bagaimana? Bisa aktifkan kameranya?
Izin Uni lagi mati lampu. Oh iya, mati Banget. lampu. Oke. Oke, Amel, disilahkan.